Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kita lanjutkan ke bab 2 ya, tentang vektor. Jadi vektor itu kan intinya nanti sebagai apa ya, pembuka gitu nanti untuk jadi kan selama ini mungkin dalam bicara fungsi kita itu fungsi yang bernilai real gitu ya selama ini ya. Nah, dalam beberapa permasalahan nanti tidak bisa diselesaikan dengan fungsi real saja gitu ya. Jadi intinya nanti ada yang disebut dengan fungsi vektor ya. Fungsi vektor itu fungsi yang bernilai vektor. Jadi nilai fungsinya itu tidak lagi bilangan, tetapi dia merupakan vektor ya. Ya, kita ulas sekilas tentang vektornya itu sendiri. Saya pikir di apa ya, di SMA juga mungkin dulu sudah ya tentang pengertian vektor, atau kalau ada mata kuliah fisika dasar mungkin ada ya. Di aljabar linier juga harusnya ini sudah diulas juga ya pengertian tentang vektor. Tetapi vektor yang akan kita bahas ini khusus vektornya itu nanti di R2 dan di R3 ya. Jadi vektornya itu tidak vektor secara umum ya, tapi vektor yang ada di R2 dan di R3 ya. Nah, ini secara apa ya, bukan definisi ya, tapi ya secara pengertian saja ini vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah gitu. Atau kalau kita bicara di R2 dan di R3, maka vektor itu adalah suatu ruas garis yang berarah gitu ya. Jadi contohnya di sini ruas garis KB di sini ya harusnya. Kalau dari gambar di sini ya. Jadi kalau OA gitu ya, ruas garis OA itu, O itu titik apa namanya ya, 0,0 itu disebutnya titik pusat itu atau titik apa ya. Jadi titik 0,0 itu O itu ya. Jadi OA itu garis dari titik 0,0 ke titik A ya. Atau kita lambangkan dengan vektor A, biasanya itu komponennya itu A1, A2 gitu ya. Nah, di sini simbolnya sedikit berbeda, jadi kurungnya kurung ada agak runcing gitu ya. Sebenarnya kalau ini tujuannya agar tidak ketukar dengan titik ya. Kalau titik kan kurung biasa. Nah, kalau di matematika secara umum ya simbol ini biasanya dipakai untuk simbol hasil kali dalam ya harusnya ya, yang kurung yang agak runcing ini ya. Tapi di sini kita pakai untuk simbol vektor ya. Ya, jadi kalau di R2 biasanya hanya dua komponen gitu, A1, A2. Kalau di R3 biasanya A1, A2, dan A3 ya. Bentar, ada yang masuk tanpa enggak, tapi ya. Ya, jadi biasanya vektor kalau dibangun dari dua titik, membuat vektor itu kan
Misalkan dari titik A ke titik B, ya biasanya vektor AB itu B dikurangi A gitu ya. Jadi komponen-komponen yang sama gitu, yang sekoordinat itu dikurangi. Nah, kemudian dalam operasi vektor ini ada jumlah gitu ya, ada kurang itu kan hampir sama dengan jumlah ya, cuman dikali ditambahkan dengan negatifnya. Jadi kalau misalkan secara umum kan operasi vektor yang jumlah itu U ditambah V itu adalah resultannya gitu ya, atau diagonal diagonal dari titik temu U dan P itu ya ditarik ke jadi seolah-olah kan ini dibuat jajaran genjang gitu ya. Jadi kalau ini vektor U, kemudian ini vektor V, nanti kan vektor U dan V itu dibuat sebuah jajaran genjang, kemudian ditarik resultannya atau diagonalnya. Itulah yang menjadi jumlah dari U dan V. Kalau pengurangan biasanya itu diagonal dari yang satunya lagi gitu ya. Bisa U dikurangi V itu dari sini ke sini biasanya. Kan kalau U dikurangi V, kalau U dikurangi P berarti kan U ditambahkan min P. Min P itu kan kalau V-nya dari sini ke sini berarti min P itu dari sini ke sini ya. Min P, kemudian ini arah ke sini dibuat diagonalnya, maka U min P itu adalah dari titik ini ke yang resultan yang ini ya. Kemudian operasi lain dari vektor itu adalah perkalian dengan skalar. Skalar itu biasanya bilangan real kalau tergantung ya. Kalau skalar itu kan kalau dalam aljabar itu istilahnya itu lapangan ya. Lapangan itu bisa bilangan real, bisa bilangan kompleks, dan beberapa bilangan juga bisa ya, seperti rasional juga dia merupakan lapangan, tapi secara umum di kalkulus ini dipakai lapangannya itu adalah bilangan real atau skalarnya itu. Nah, operasi vektor itu ya emang dasarnya operasi vektor itu ada dua ini. Yang pertama U ditambahkan dengan V, yang kedua adalah perkalian dengan skalar ya. Itu dari dua ini kan bisa berkembang dengan pengurangan nantinya ya. Tidak bisa kalau U dikalikan dengan P misalnya ya. Itu ada definisi khusus ya kalau perkalian U dengan P. Itu biasanya perkalian itu yang didefinisikan dalam vektor itu adalah perkalian dengan skalar. Jadi kelipatannya gitu ya. Nah, kalau skalarnya kurang dari 1, antara 0 sampai 1 ya jadi mengecil gitu ya, atau jaraknya lebih pendek. Kemudian definisi lain tentang vektor itu ada yang disebut dengan panjang vektor ya. Jadi kalau kita punya vektor A1I ditambah A2J, maka panjang vektor, nah yang umum itu definisi panjang vektor itu adalah yang garisnya itu yang double ini ya. Ini namanya norm ya. Norm. Kalau yang satunya lagi kan biasanya ini dipakai untuk simbol nilai mutlak ya, nilai mutlak. Kalau dalam kompleks mungkin ini jadi modulus ya. Tapi yang akan kita pakai selanjutnya nanti yang garis yang seperti nilai mutlak ini ya. Kalau berbicara di vektor, nilai mutlak vektor A itu ya kita bacanya sebagai panjang vektor ya. Nah, panjang vektor kita definisikan sebagai akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Itu kalau yang di R2. Nah, kalau yang di R3 itu definisi panjang vektor A itu adalah
akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Maaf, ini salah ketik ya. Harusnya itu A3 kuadrat ya. Nah, beberapa istilah dalam vektor, ada yang disebut dengan vektor satuan ya. Itu vektor dengan panjangnya 1. Ya, biasanya vektor satuan ini yang paling gampang kan vektor basis itu ya, yang 1,0, 0,1 gitu ya. Tapi tidak hanya itu kan vektor satuan ya. Kalau DR2 kan bisa saja kalau koordinatnya itu setengah akar 2, setengah akar 2 gitu. Itu kan kalau dihitung panjangnya kan 1 juga gitu. Jadi vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Kalau vektor 0 itu vektor yang unsur-unsurnya 0 gitu. Jadi 0,0 ya, vektor 0. Kalau vektor posisi ya vektor yang titik pangkalnya itu di 0,0 ya. Ya, ini kebalik ya, artinya ini titik pangkalnya, kalau misalkan titik ujungnya ya di sembarang ya. Itu beberapa istilah tentang vektor. Selanjutnya definisi lain, nah ini tentang hasil kali titik atau dot product. Nah, dot product ini kan hasil titik dua vektor ini. Kalau di definisi umumnya ada yang lebih luas lagi, tidak hanya ini ya, itu namanya hasil kali dalam. Kalau hasil kali dalam ya ada definisinya ya, tapi yang kita kenal di sini adalah hasil kali dalamnya itu ya hasil kali titik ini ya, hasil kali titik dua vektor atau dot product. Dan dot productnya itu kita definisikan sebagai vektor A dot vektor B itu adalah A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Atau kalau dengan menggunakan sudut, di sini hasil kali dua titik atau hasil kali dua vektor A dan B ini sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan kosinus dari sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, definisi yang berikutnya itu hasil kali silang dua vektor atau cross product. Nah, cross product itu A cross B ya, vektor A cross vektor B itu merupakan determinan ya, determinan dari ini ya, IJK, kemudian di sininya A1 A2 A3, di sininya B1 B2 B3 ya. Masih ingat kan ya perhitungan A cross B ini bisa yang menggunakan Soros gitu ya, ini ke sini gitu ya, ditambahkan dulu ini IJ A1 A2 B1 B2, kemudian ditarik sini ya, kemudian ini dijumlahkan dikurangi yang balikannya yang di sini ya. Yaitu perhitungan dari A cross B. Saya pikir di aljabar linier udah pernah dibahas ya. Dan beberapa istilah, kemudian di sini ada istilah ortogonal. Ortogonal itu jika hasil kali titiknya adalah 0 ya. Tegak lurus ortogonal itu jika hasil kali titiknya itu adalah 0, kedua produknya 0. Contohnya di sini kalau kita punya A-nya 8 dengan 6 atau 8I plus 6J, B-nya 3I plus MJ, supaya dia ortogonal ya kita cari ya perkalian titiknya ya. Nanti dot produknya harus sama dengan 0, maka kita peroleh M-nya sama dengan min 4. Ini contoh cara menghitung sudut, saya pikir ini tidak terlalu sulit juga ya. Jadi kita misalkan karena sudut ABC berarti di ujung di titik
B itu ya yang membuat sudutnya. Maka kita buat vektor U dulu. Vektor U itu misalkan dengan antara titik B dengan titik A. Jadi vektor B dikurangi vektor BA itu kan titik A dikurangi titik B. Ya kalau jadi vektor U itu sama dengan BA itu kan A-nya 4,3, B-nya 1,1. Jadi BA itu 4 dikurangi 1, ini ya, A dikurangi ini, kemudian 3 dikurangi min 1. Ini. Jadi hasilnya adalah 3I plus 4J, vektor V 5I min 3J, kemudian kita hitung panjang vektor U itu 5, panjang vektor P akar 34, kemudian dot produknya 3, kemudian kita cari sudut ABC ini tadi, itu dengan menggunakan arcus cosinus dari dot produk per panjang U kali panjang P. Nah, kemudian ada istilah lain ya, proyeksi gitu, proyeksi. Jadi kalau misalkan vektor A diproyeksikan terhadap vektor B gitu, nanti jadinya itu vektor A yang diproyeksikan itu hasil proyeksinya itu berimpit dengan vektor B ya. Jadi kalau dari gambar ini ya proyeksinya jadi vektor C gitu ya. Nah kalau dihitung kan vektor C itu panjangnya itu adalah vektor A dikalikan dengan cos theta. Kemudian kalau kita misalkan vektor C itu merupakan kelipatan dari vektor B, kita misalkan C sama dengan KB gitu, maka panjang vektor C itu kan sama saja dengan K kali panjang vektor B. Kemudian kita hitung K-nya, ternyata K-nya itu adalah hasil kali dalam A dengan B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan. Sehingga proyeksi vektor A pada B itu menjadi panjang hasil kali vektor itu ya, hasil kali titik atau dot produk AB dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Karena ini proyeksi vektor kan hasilnya juga harus dalam bentuk vektor ya, makanya ini kalau yang di dalam kurung ini kan hasilnya jadi bilangan real, dan bilangan real dikalikan dengan vektor ya jadi vektor gitu ya. Kemudian kalau proyeksi skalar ya hasilnya harus skalar atau bilangan ya. Makanya di sini yang proyeksi skalar itu adalah panjang vektor C itu sama dengan hasil kali titik atau dot produk A dengan B dibagi dengan panjang vektor B. Nanti kan hasil kali titik hasilnya bilangan real atau skalar, kalau cross product hasilnya itu vektor ya. Itu tentang proyeksi. Kemudian ini ada contohnya. Cara menghitungnya ya, kalau A-nya 3I plus J min K, kemudian vektor B-nya 2I min plus 5J plus 2K. Kita hitung panjang vektor B, kemudian kita hitung juga cross product A dengan B, lalu kita memperoleh vektor proyeksinya. Itu jadi 9/33 kali vektor 252. Itu ini vektor B ya. Proyeksi skalar seperti ini juga tinggal pakai rumus saja ya langsung.
Kemudian, nah itu mungkin pemahaman atau beberapa pengantar tentang vektor ya, sebelum yang intinya kita masuk ke fungsi vektor. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang vektor. Ada yang ditanyakan? Tentang vektor ya. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi vektor ya. Nah, fungsi vektor atau fungsi bernilai vektor ya. Jadi karena bernilai vektor ya daerah hasilnya berarti ranknya yang berupa vektor ya. Nah, definisinya ini mirip atau sama persis dengan definisi fungsi ya. Jadi fungsi itu kan suatu aturan yang memadankan setiap anggota dari domainnya dengan tepat satu di kodomainnya ya, di daerah hasilnya. Ya. Jadi kalau secara umum ini fungsi bernilai vektor itu ya karena kita bicara vektornya hanya R2 dan di R3, maka fungsinya itu dari R itu bilangan real ke R2 atau R3 gitu ya. Bisa salah satu ya, bisa R2 atau R3. Nah, nanti nilai fungsinya itu kan berupa vektor ya. Jadi kalau kita punya T dibawa oleh fungsi F ke vektor Ft gitu. Nah, Ft-nya ini biasanya jadi masing-masing terhadap koordinatnya itu ada fungsi lagi ya. F1T kemudian F2T. Nah, F1T ini fungsi dari real ke real kalau F1T ini ya. Kalau F besar ini makanya ada tanda panah di atasnya. Ini fungsi bernilai vektor. Kalau F1T, F2T, F3T ini fungsi dari real ke real ya. Ini dari real ke real. Nah, dalam fungsi vektor juga sama halnya dengan fungsi pada bilangan real. Jadi ada yang disebut dengan domain istilahnya ya, ada domain, ada range gitu, daerah hasil ya. Jadi definisi dari domainnya ya sama juga gitu ya. Cuman di sini domain F besar ini ya, domain F itu adalah domain F1 diiriskan dengan domain F2. Jadi irisannya ya, karena di situ ada 2 fungsi atau bahkan 3 fungsi. Jadi domain F-nya itu adalah merupakan irisan dari fungsi-fungsi real tersebut ya. Ya, cara mencari domain saya pikir di kalkulus 1 juga sudah ini ya. Mungkin ada contohnya di sini. Nah, misalkan ini ya. Misalkan kita punya fungsi Ft-nya itu sama dengan akar T-2 akar T-2i ditambah dengan T-3 pangkat min 1J. Berarti di sini F1-nya kan akar T-2. F2-nya jadi 1/T
T-3 gitu ya, atau T-3 pangkat min 1. Domain F1-nya berarti apa di sini? Domain F1-nya kan akar T-2, berarti domainnya apa? 2 sampai tak hingga. 2 sampai tak hingga ya. Karena akar itu kan harus positif, berarti 0 boleh kan ya dalam akar. Berarti 2 sampai tak hingga. Kemudian kalau domain dari F2-nya T-3 pangkat min 1, real kecuali 3 ya. Kalau begitu domain F1 diiriskan dengan domain F2 jadi apa? Dua sampai 3 gitu ya, 3-nya nggak ikut kan ya. 2 sampai 3 digabung dengan 3 sampai tak hingga ya. Ini ya. Jadi 2 sampai 3 digabung dengan 3 sampai tak hingga. Kalau ranknya ini berupa fungsi ya, nanti ft di mana t-nya anggota 2 sampai 3 gabung 3 sampai tak hingga ya. Biasanya yang dipermasalahkan itu biasanya domainnya ya. Karena kalau domainnya tidak terdefinisi kan jadi fungsinya juga tidak terdefinisi juga gitu nantinya. Ini F1-nya apa ini? Ln 2 per T. F2-nya akar 6 min T. Domain F2 6 sampai tak hingga ya. Domain F2-nya 6 sampai tak hingga. Domain F1 ln itu kan tidak boleh 0 ya. Ln 0 itu tidak boleh ya. Berarti T-nya tidak boleh sampai tak hingga. T-nya juga tidak boleh 0 ya. Ini 6 sampai tak hingga ya. Minta hingga sampai 6 ya, karena dia plus ya. Domain F2-nya itu minta hingga sampai 6 ya, bukan 6 sampai tak hingga ya, maaf. Karena kalau 6 sampai tak hingga jadi negatif ya. Ya, jadi domainnya itu adalah 0 sampai 6. 0-nya tidak ikut ya. Coba domain F-nya berapa saja di sini? Nomor 1 ini F1-nya kan T-4. Domainnya apa? Min tak hingga sampai tak hingga.
min tahingga sampai tahingga ya. Real berarti ya. Kalau akar T 0 sampai tahingga, Pak. nolnya ikut tidak? Ikut. Ikut ya. Jadi kalau diiriskan jadi 0 sampai tahingga berarti yang akar T itu ya, mengikuti yang domain akar T. Ya, saya pikir silakan saja dicoba ya soal-soalnya, baik yang di bab 1 itu yang fungsi gamma, fungsi beta, walaupun tidak dibilang tugas ya dicoba-coba saja dulu ya. Mungkin mulai minggu depan lah ada tugas karena harus mencoba untuk menggunakan yang LMS itu ya. Itu tentang fungsi vektor ya, fungsi vektor yang kaitannya dengan domain dan range-nya ya. Kemudian ada persamaan parameter ya, jadi persamaan parameter itu biasanya yang beberapa contoh juga sudah menggunakan persamaan parameter sebenarnya. Jadi bentuk parameternya itu biasanya itu X-nya sama dengan F1T, Y-nya F2T. Nah, T-nya anggota I. Itu interval biasanya interval tutup dari A dan B gitu ya, kalau titik A, titik B. Kemudian kalau persamaan parameter di ruang, X sama dengan F1T, Y sama dengan F2T, Z sama dengan F3T. Ini contohnya kalau FT sama dengan cos T, I ditambah sin T, J ditambah T kali vektor K, maka kita peroleh X-nya sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T, kemudian Z-nya sama dengan T. Kemudian ada definisi garis ya. Jadi kalau kita punya titik P itu titik dari P. Kalau titik P kan ini ya, titik P itu koordinatnya X, Y, Z. Berarti dari 0 sampai X, Y, Z ini ya. Ini titik P, kemudian kalau kita punya P0 dengan koordinatnya X0, Y0, Z0. Nah, ketika ini harusnya garisnya satu ini ya. P0-nya juga tidak dicetak tebal harusnya ya. Jadi garis dari P0 ke P gitu, P0 ke P itu sama dengan T kali vektor P. Vektor P itu vektor yang sejajar dengan garis P0 dan P. Jadi kalau T-nya itu adalah pengalinya saja ya. Jadi semua garis itu dapat dinyatakan dalam perkalian antara skalar dengan vektor, dengan suatu vektor ya. Nah, di sini kita namakan vektor P. Garis dari P0 ke P itu adalah merupakan kelipatan dari vektor V, P kecil ini. Ya, itu definisi garis ya.
di sini kan vektor posisinya itu adalah vektor W, vektor posisi dari P ya. Kemudian vektor posisi dari P0 itu adalah W0 ya. Nah, hubungannya nanti ada kaitannya ya, P0P itu sama dengan T kali P, P-nya vektor yang sejajar dengan garis. Kemudian ini min W0 ditambah W itu sama dengan T kali P, sehingga W-nya itu menjadi W0 ditambah TV. Di persamaan garis dalam bentuk vektor, nanti bentuknya itu seperti ini. W sama dengan W0 ditambah TV. V-nya ini V vektor ya. Nah, persamaan dalam bentuk parameternya, jadi X-nya sama dengan X0 ditambah A kali T, Y-nya sama dengan Y0 ditambah B kali T, Z-nya sama dengan Z0 ditambah C kali T. Ini contohnya ya. Jadi tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, min 5, 2, kemudian sejajar dengan vektor min 1, 2, 3. Jadi 4, min 5, 2 ditambahkan T kali min 1, 2, 3. Maka diperoleh X-nya adalah 4 min T, Y-nya min 5 plus 2T, Z-nya 2 ditambah 3T. Ini juga mirip ya. Kalau bedanya ya, kalau ini kan persamaan garis yang melalui titik ya. Kalau tadi kan sudah vektor, kalau vektor ya langsung saja ya. Langsung saja. Tapi kalau titik ya harus dibuat vektornya dulu ya. Jadi vektornya itu, cara membuatnya itu adalah titik yang kedua dikurangi dengan titik yang pertama ya. Seperti sini kan ada dua titik, 2 min 3 min 1, titik keduanya adalah 5 min 1 min 4. Maka membuat dulu vektor V-nya yaitu dengan cara mengurangi ya. 5 dikurangi 2, kemudian min 1 dikurangi min 3, min 4 ditambah atau dikurangi min 1. Kita peroleh vektor V-nya itu menjadi 3, 2, min 3. Kemudian ambil salah satu titik, dari kedua titik itu boleh dipilih yang mana saja gitu ya. Tapi umumnya yang menjadi titik awalnya ya, yang menjadi titik awal dari vektor ya. 2, min 3, min 1 di sini ya. Nah, kemudian setelah kita punya vektor P-nya, kemudian punya titik, maka kita peroleh juga persamaan parameternya ya. Jadi X-nya 2 ditambah 3T, Y-nya min 3 ditambah 2T, Z-nya min 1 min 3T. Itu tentang persamaan parameter ya, persamaan parameter yang hubungannya dengan garis. Jadi berarti nomor 1 itu mirip dengan contoh nomor 2 barusan ya. Jadi antara dua titik. Kemudian yang kedua
Nanti silakan saja dicoba. Nah, selanjutnya mungkin tentang grafik fungsi bernilai vektor ya. Jadi kalau kita punya vektor Ft, F1t I ditambah F2t J, domain F-nya itu adalah interval dari A ke B, maka nilainya kan berupa lintasan nantinya itu ya, berupa lintasan, kita namakan lintasan C di situ. Ini lintasannya lintasan C. Jadi misalkan A dibawa oleh F itu ke F sini ya, F1A ditambah F1A I ya ditambah F2A J. Kalau A ya, kemudian kalau T ya sama juga gitu. Nanti kan ini nilainya nilai vektor ya, masing-masing ini berupa vektor, di sini juga vektor, maka nanti grafik fungsinya itu lintasan yang ini ya, dan ini arahnya juga dari sini ke sini. Jadi itu grafik fungsi bernilai vektor itu, kalau selama ini kan grafik fungsi dari fungsi real ya, kan nilainya dari satu titik itu ya titik juga gitu ya, cuman beda koordinat saja. Ya, istilah juga di sini ada, ternyata FA itu harusnya di situ FA-nya itu F besar ya, F-nya. FA ini F besar, ini titik pangkal lengkungan C, kemudian FB ini titik ujung dari lengkungan C. Arahnya juga dari sini ke sini. Kalau FA sama dengan FB ya kurvanya jadi kurva tertutup ya. Ini kesimpulannya ya, grafik fungsi bernilai vektor itu berupa lengkungan atau kurva di R2 atau di R3 dengan arah tertentu. Kemudian cara menggambar grafik fungsinya, tentukan persamaan parameter dari kurva tersebut ya, jadi harus ada persamaan parameter dulu, kemudian persamaan dalam Cartesius gitu. Kemudian digambarkan, kemudian tentukan arahnya. Arahnya ya tentu diambilnya dari titik pangkal kurva ke titik ujung ya, ke grafnya. Ya, ini saya gambarkan grafik fungsi vektor ini. Ft sama dengan 3 cos T ditambah 2 sin T C. T-nya dari 0 sampai 2 V. Kira-kira gambar apa ini? Kalau T-nya 0 kan cos 0 itu kan 1 ya. Tapi sin 0 kan 0. Jadi ketika T-nya kita ambil 0, titiknya itu berarti di titik berapa itu? 3,0 ya, titik koordinat 3,0. 0,3.
X-nya kan 3 cos T, Y-nya 2 sin T, 3,0 ya. 3,0 ketika T-nya pi per 2, kalau pi per 2 kan cos pi per 2 0, sin pi per 2 1. Jadi 0,2 kalau di V itu min 3,0. Jadi saya pikir ini elips harusnya. Dibuat persamaan parameternya, X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T, kemudian T-nya itu dari 0 sampai 2 pi, maka ketika T-nya 0 ya dihitung gitu ya, ketika T-nya sekian hitung, masukkan aja ke sini, maka kita peroleh bentuknya itu adalah elips jadinya. Arahnya dari mana? Ya, tadi titik pangkalnya itu kan dari sini ya, titik 3,0 kemudian sampai ke 3,0 lagi. Itu ini C-nya itu, arah C-nya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Kalau misalnya kecepatan atau gimana ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi. Ini filenya sudah saya upload ya, silakan diambil saja. Ternyata gambar yang kedua ini merupakan parabola ya. Jadi FT T-4 ditambah akar TJ. T-nya dari 0 sampai 4, persamaan parameternya X-nya T-4, kemudian maka T-nya X plus 4, Y-nya akar T, maka Y-nya adalah akar X plus 4, atau X sama dengan Y kuadrat 4. Ini kalau T-nya 0, maka X-nya min 4 ya. X-nya min 4, kalau T-nya 0, X-nya min 4, Y-nya 0. Berarti bergeraknya itu dari sini ke atas gitu ya. Si C-nya. Ini harusnya buat minggu depan ini ya, karena kita waktunya masih baru juga 1 jam ya. Oke, kita lanjutkan saja, mungkin nanti kalau ada beberapa hal kita ulas lagi minggu depan ya. Ekivalen ini ya, pengertian ekivalen. Kalau kita punya FT dan GT, ini menjelajahi lengkungan yang sama ya. Jadi FT dan GT-nya mungkin beda bentuknya, tetapi nilai fungsinya itu sama. Maka kita katakan bahwa FT dan GT itu adalah ekivalen. Contohnya di sini kalau FT-nya A cos T I ditambah A sin T J dengan T-nya 0 sampai V, kemudian GT-nya itu adalah min T I ditambah akar A kuadrat min T kuadrat J dengan T-nya dari min A ke A,
itu merupakan dua vektor yang ekivalen. Cara menunjukkannya gimana ini? Gimana cara menunjukkannya? Tunjukkan saja bahwa lingkungannya itu sama ya, lingkungan C-nya itu ya, atau lintasannya itu sama. Lintasannya sama, kemudian arahnya juga harus sama ya. Kira-kira FT gambar apa ini FT? FT gambarnya apa nih? Kalau T-nya 0, terus 0 kan jadi 1, berarti A. C0, 0. A, kemudian kalau T-nya pi per 2, cos 0-nya kan 0. Sin T-nya 1. Kalau V, cos T-nya itu min 1, min A. Oh, sepertinya ini setengah lingkaran ya, setengah lingkaran bagian atas, arahnya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam sepertinya ya, yang FT. Kemudian kalau yang GT itu kalau X-nya sama dengan min T, berarti Y-nya itu adalah A kuadrat min T kuadrat. Kemudian kalau sepertinya T saja ya, berarti nanti Y kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat, atau Y X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Itu kan sama dengan persamaan lingkaran juga ya, persamaan lingkaran dengan jari-jari A. Kemudian ketika X-nya sama dengan, atau ketika T-nya sama dengan min A, berarti X-nya sama dengan A. Ketika T-nya 0, X-nya 0, Y-nya A. Ketika T-nya sama dengan A, berarti X-nya min A, Y-nya 0 ya. Harusnya ini sama ya. Memang lintasannya setengah lingkaran dengan arah dari, atau arah berlawanan arah dengan arah jarum jam ya. Setengah lingkaran bagian atas seperti ini. Ya, itu tentang ekivalen. Kemudian ini juga tadi pernah disinggung tentang norm ya, norm atau norm atau apa ya, kan panjang ya norm itu. Jadi ini juga sama ya, kalau kita punya FT itu F1TI ditambah F2TC ditambah F3TK, maka norm dari FT itu adalah akar dari F1T kuadrat ditambah F2T kuadrat ditambah
F 3T kuadrat. Jadi ini norm ini sama dengan definisi panjang vektor tadi ya. Nah ini sifat dari fungsi vektor seperti ini sama saja dengan fungsi yang biasa. Kalau dijumlahkan gitu ya. Kemudian kalau perkalian agak beda ya, karena perkaliannya ada perkalian titik dengan perkalian silang ya. Produk atau dengan cross product. Kalau perkalian dengan skalar seperti ini sama, kemudian penjumlahan dan pengurangan juga sama dengan sifat-sifat fungsi yang biasa ya. Ini sudah terlalu jauh juga kalau sampai ke turunan. Barangkali cukup sampai ke fungsi saja dulu ya. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan tentang vektor dan fungsi vektor ya. Ada yang ditanyakan? Ini kita kuliah enaknya mending luring atau mending daring saja atau gimana? Kesepakatan teman-teman yang lain mungkin. Silakan saja disampaikan gitu. Ini akses ke Jatinangor semua kan tidak susah kan ya? Karena kalau hibrid sepertinya itunya ya, kalau hibrid itu fasilitasnya yang belum oke. Jadi kalau luring juga kemungkinan besar bisa dilaksanakan ya, karena ini sebagian besar ada di Jatinangor ya. Oke, nanti kita bicarakan saja dengan kalau kelas B jadwalnya hari apa? Ada yang tahu nggak? Sama hari ini juga? Hari Rabu, Pak. Rabu pagi juga jam 7.30 juga gitu? Iya, Pak. 7.30 hari Rabu. Oke, berarti saya pikir hari Selasa juga ya. Minggu kemarin ada mata kuliah yang sudah melaksanakan luring gitu? Di kelas ini ada nggak mata kuliah yang sudah luring? Ada, Pak. Minggu kemarin? Iya, minggu kemarin sama minggu ini. Mata kuliah apa itu? Desain dan analisis data eksperimen, Pak. Itu dari siapa? Dari statistika Bu Eni, Pak. Pesertanya berapa orang? Di atas 27, Pak. 27. 27. Emang 27 sih masih memungkinkan ya, karena kelas rata-rata kita itu kan kelasnya 40 ya.
Ini sudah pada mengisi presensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau masuk ke itu sudah juga ke yang regular lip 4. Sudah, Pak. Oke, masih 32 ya, ini belum semua. Ada yang belum isi juga ya, segera saja mengisi ya di daftar hadir. Kemudian yang regular lip 4 juga segera dikunjungi gitu ya. Mungkin mulai minggu depan lah saya akan coba beberapa soal untuk ini ya, supaya bisa mengakses ke LMS ini. Ada soal ya, tugas saja mungkin sementara ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja sampai di sini. Sementara nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pikir saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya mudah-mudahan sudah bisa luring ya minggu depannya. Mudah-mudahan, tapi nanti saya sampaikan di grup lah itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.